Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Darul Mutakin. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan angkatan pertama tahun 2020. LPTK saya adalah Universitas Lengkung Mangkurat, Kalimantan Selatan. Nomor peserta PPG saya adalah 2015 04 08 5652. Saya bertugas di SMA Negeri 11 Pontianak. Video yang akan saya tampilkan sebentar lagi adalah video proses pembelajaran pada KD 3.6 dan 4.6 untuk jenjang pendidikan pada kelas 11 SMA. Berikut videonya. Janganan, gerak. Janganan, gerak. Tegak, gerak. Setelah di tempat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita bersama. Pagi, Pak. Terima kasih Bapak ucapkan kepada kalian semuanya yang sudah mau bergabung dalam proses praktek kita pada pagi hari ini. Seperti biasa, mengawali aktivitas pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Baik, sebelumnya Bapak absen dulu ya. Ade Agus Riyandi, Saya, Pak. Alfian Baihaqi, Saya, Pak. Fadil, Saya, Pak. Riko, Saya, Pak. Rehan, Saya, Pak. Naufal, Saya, Pak. Samuel, Saya, Pak. Raihan. Saya, Pak. Terima kasih Bapak ucapkan kepada kalian semuanya yang sudah mau bergabung dalam praktek kita pada pagi hari ini ya. Di tengah kondisi pandemi saat ini, semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu sehat dan bugar dalam menjaga kesehatan kalian semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini materi yang akan kita pelajari adalah tentang pembelajaran analisis kategori keterampilan gerak senam ketangkasan ya. Jadi kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah kompetensi dasar 3.6 sama 4.6 yang berisi tentang menganalisis berbagai keterampilan rangkaian gerak yang lebih kompleks dalam aktivitas spesifik senam mata. Ya, kemudian yang 4.5 mempraktekkan hasil analisis berbagai keterampilan rangkaian gerak yang lebih kompleks dalam aktivitas spesifik tentang senam lantai. Kemudian tujuan pembelajaran yang Bapak harapkan di sini kepada kalian semuanya adalah nanti kalian dapat menelaah ya macam-macam aktivitas senam lantai. Kemudian kalian nanti dapat menganalisis teknik dasar lompat jongkok, kemudian loncat kangkang, begitu ya. Nah, diharapkan juga nanti kalian dapat melatih teknik dasar lompat jongkok dan lompat kangkangnya. Ya. Nah, kemudian kalian dapat mendiagnosis kesalahan-kesalahan dalam melakukan aktivitas lompat jongkok dan lompat kangkang. Nah, di akhirnya Bapak berharap nanti kalian dapat mendemonstrasikan teknik lompat jongkok dan lompat kangkang, gitu ya. Oke, itu tujuan pembelajaran yang nanti Bapak harapkan kalian dapat memahami semuanya, ya. Dalam prosesnya, Bapak berharap nanti keaktifan kalian dalam proses pembelajaran ya. Nanti akan ada diskusi, kemudian tanya jawab, dan kemudian nanti Bapak meminta kepada untuk mendemonstrasikan rangkaian beberapa gerakan-gerakan senam ketangkasan yang Bapak minta. Di grup WhatsApp kita, Bapak sudah membagikan link ya kepada kalian semuanya. Bapak berharap kalian sudah membaca, kemudian kalian sudah menonton juga video yang Bapak kirim linknya. Begitu, hari ini nanti kita coba untuk peragakan gerakan-gerakan yang sudah kalian tonton tersebut, gitu ya. Nah, ada video yang akan Bapak nanti share kepada kalian untuk kemudian kalian tonton. Bapak berharap kalian semuanya membawa gadget ya. Ada yang membawa gadget? Ya, Pak. Siap.
Jadi nanti Bapak minta kepada kalian untuk membuka link video tersebut. Kemudian nanti silahkan kalian tonton kurang lebih sekitar 5 sampai dengan 10 menit. Oke ya? Oke Pak, oke Pak. Sambil kamu perhatikan ya YouTube-nya tersebut, tontonan video yang di sana ada beberapa materi nanti yang akan bisa kita peragakan nanti selepas ini, ya. Yang tidak paham nanti gerakan-gerakannya bisa ditanyakan langsung kepada Bapak ya. Oke, cukup. Sudah 10 sampai 15 menit. Bapak berharap kalian tadi sudah memperhatikan dengan seksama video yang tadi kalian tonton. Habis ini kita akan peragakan. Oke? Oke. Yuk, mari. Kembali ke barisannya ya. Oke, baik. Tadi kalian sudah nonton ya gerakan-gerakan yang ada di video yang tadi Bapak bagikan linknya. Bapak mau tanya kepada kalian, apa gerakan yang kalian ketahui tadi dari video yang kalian tonton? Saya Pak, Ya, lompat jongkok. nopal ya. Lompat jongkok. Oke, siapa lagi? Saya Pak, Ya, kangkang. Rehan, Ibu Rehan. Coba Alfian, apa yang kamu ketahui tentang perbedaan lompat jongkok sama lompat kangkang yang tadi dari video yang kita tonton? Perbedaan lompat jongkok dengan lompat kangkang itu pada saat melayangnya, Pak. Pada saat melayang, oke. Seperti apa? Pada saat lompat jongkok kakinya rapat, pada saat lompat kangkang kakinya buka. Oke, good Alfian, terima kasih. Sama, Pak. Berikutnya, dari tadi yang kalian tonton videonya, gerakan-gerakan apa yang kalian ketahui? Bapak pengen nanti kalian dari salah satu atau lebih dari kalian semuanya memperagakan dari gerakan-gerakan yang tadi kalian tonton, gitu ya. Atau mungkin ada yang punya improve dalam melakukan gerakan-gerakan selain daripada itu juga boleh ya. Baik, seperti biasa ya, sebelum memulai aktivitas jasmani, kita dahulukan dengan pemanasan ya. Pemanasan yang baik itu dimulai dari atas kepala, kemudian sampai ke kaki. Oke, sip. Kita mulai dengan pemanasan yang statis dulu ya, baru kemudian nanti pemanasannya dinamis. Oke, yuk semuanya mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi. Oke, perhatikan Bapak ya. Mulai, yuk. 1, 2, 3. Mulai ya. Lagi. Terus. Lagi. Ganti kaki. Ganti kaki. Ya, yuk. Terus. Lagi. Terus. Lagi. Oke, thank you. Di sini Bapak nanti akan memperagakan gerakan-gerakan lompat jongkok sama lompat kangkang seperti apa yang dilakukan dalam proses pembelajaran senam ketangkasan gitu ya. Di hadapan kalian ini ada meja ini yang nanti akan kita pergunakan sebagai media dalam proses pembelajaran lompat kangkang atau lompat jongkok gitu ya. Harusnya menggunakan peti lompat, hanya saja peti lompatnya kita sedang tidak memiliki gitu. Jadi kita coba fasilitas dengan menggunakan kursi seperti ini gitu ya, sambil diperhatikan dan selepas ini kalian yang memperagakan. Oke ya. Sebelumnya Bapak sampaikan terlebih dahulu ya, apa itu loncat jongkok, kemudian apa itu loncat kangkang. Jadi loncat jongkok itu adalah salah satu bagian dari senam lantai ya, yang yaitu jenis loncatan yang dilakukan dengan menggunakan peti lompat. Nah,
Dengan kata lain, loncat jongkok itu adalah gerakan meloncat, kemudian dilanjutkan dengan jongkok di atas seperti lompat, dan diakhiri dengan jongkok di lantai, seperti itu. Paham ya? Ada 4 tahapan ya yang dilakukan pada saat kita akan melakukan loncat jongkok gitu ya. Yang pertama adalah tahap awalan, kemudian yang kedua adalah tahap tumpuan, kemudian tahap melayang di udara begitu, kemudian yang keempat adalah tahap pendaratan. Nah, tahap awalan yaitu sebelum memulai kamu tarik nafas terlebih dahulu ya, tarik nafas panjang, kemudian berlari beberapa langkah begitu dengan cepat sambil mencondongkan tubuh ke depan. Nah, serta pandangannya, matanya itu harus mengarah ke tepi daerah papan tolakan, seperti itu ya. Nah, berlari cepat ini tujuannya adalah untuk memberikan tenaga dorong ke depan agar loncatan di atas peti lompatan itu dengan baik, seperti itu. Paham ya? Nah, jika kamu masih ragu dalam melakukan tahap demi tahap, jadi lakukan dulu, ambil beberapa langkah gitu ya, secara cepat, kemudian berlari, condongkan tubuhnya ke depan seperti itu ketika akan menuju peti lompat. Nah, kemudian pandangannya mesti lurus ke depan, ke arah tolakan begitu. Kemudian perhitungkan langkahnya untuk menolak dengan menggunakan kedua kaki pada papan tolakan. Jadi di sebelum peti lompat ini ya, harusnya di sini ada papan tolakan ya, untuk membantu kita kemudian untuk melompat atau meloncat seperti itu ya. Nah, lakukan latihan ini secara berulang-ulang untuk mendapatkan keterampilan yang baik gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua itu adalah tahap tolakan. Tahap tolakan itu adalah berdiri dengan kaki agak rapat gitu ya. Jadi setelah nanti kamu berlari begitu jauh, kemudian di depan peti lompat ini tuh ada papan tolakan namanya, seperti itu ya. Kalau kita tidak punya seperti itu. Nah, jadi badan itu lurus dengan kedua tangan itu memegang peti lompat pada saat akan melakukan. Nah, jadi ketika kita akan menuju ke peti lompat, di depan peti lompat ini itu ada namanya papan tolakan. Nah, ketika kita akan melakukan gerakan menolak, kedua tangan kita memegang tepi daripada peti lompat, seperti itu ya. Nah, lakukan tolakan dengan kedua kaki. Nah, tahan kedua tangan di atas peti lompat dengan kecenderungan kedua bahu ini maju ke depan, seperti ini, begitu ya. Nah, gerakannya. Jadi kedua kakinya ini rapat. Ini tujuannya buat apa? Buat menolak, seperti itu. Nah, begitulah kira-kira ya. Nah, ketika kedua tangan menolak, gitu ya, kedua lutut itu segera ditarik ke dada sehingga posisi kakinya jongkok nanti. Nah, lakukan teknik dasar ini dengan menggunakan awalan beberapa langkah dengan cepat. Nah, lakukan gerakan ini secara berulang sambil mendapatkan keterampilan yang baik, gitu ya. Jadi begini, perhatikan Bapak, ya. Ini biasanya senam ketangkasan ini dilakukan para pesenam artistik ya, biasanya pada saat nge-gym yang biasanya banyak lah aktivitas yang bisa digunakan, bisa menggunakan peti lompat, bisa juga dengan menggunakan ring gitu ya, palang tunggal dan lain sebagainya, masih banyak gitu ya. Nah, geraknya seperti ini, perhatikan Bapak ya, geraknya seperti ini ya. Bisa memulai dengan gerakan seperti ini, nanti kemudian kalian melompat di atas meja ini ya, nanti kalian melompatnya di atas meja ini, paham ya? Ini perhatikan Bapak ya, seperti ini. Oke, ini tahapan tolakan ya, seperti ini. Nah, ketika kita udah bisa, kemudian itu yang tadi Bapak bilang ya, kedua tangan menolak, kedua lutut segera ditarik ke dada sehingga posisi kakinya jongkok. Begini maksudnya, perhatikan Bapak ya. Siap? Oke, paham ya? Berikutnya tahap melayang ya. Jadi tahap melayang itu dilakukan beberapa langkah dengan cepat untuk memulai tolakan. Nah, ayunkan kedua lengan tangan ke atas dengan posisi lurus gitu ya, sehingga menyentuh peti lompat seperti yang tadi Bapak bilang gitu ya.
Nah, bentuk tubuh itu menjadi sudut 30 derajat dengan posisi lutut itu ditarik ke depan ke arah dada. Nah, lakukan latihan ini secara berulang-ulang. Sambil Bapak contohkan lagi gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah tahap pendaratan. Tahap pendaratan itu adalah lakukan beberapa langkah awalan dengan cepat sehingga mencapai peti lompat. Begitu ya. Nah, saat berada di atas ujung peti lompat, begitu ya, kedua tungkai itu diluruskan. Kedua tungkai diluruskan sehingga pendaratan dilakukan dengan urutan ujung kaki, kemudian lalu ke seluruh kaki. Nah, saat ujung kaki itu menyentuh tanah, lutut itu mengeper dan kedua lengan diangkat atau direntangkan ke atas. Nah, lakukan latihan ini secara berulang-ulang, begitu ya, sampai kamu mendapatkan keterampilan yang baik. Nah, gerakannya seperti ini. Perhatikan Bapak. Jadi gerakan secara keseluruhan, gerakan loncat jongkok ini adalah yang pertama berlari dengan beberapa langkah begitu ya menuju peti lompat. Kemudian pada saat akan mendekati peti lompat, kemudian kita melakukan gerakan menumpu pada tolakan, begitu ya, menumpu pada tolakan. Nah, pada saat kita akan menumpu pada tolakan, letakkan kedua tangannya di samping daripada peti lompat, begitu ya. Nah, pada saat akan melakukan, tadi seperti Bapak bilang, kedua punggungnya didorong ke depan seperti ini untuk mendapatkan daya dorong. Ya. Nah, berikutnya kemudian kedua kakinya ini menolak. Ya, yang ini yang disebut dengan tahap tolakan tadi yang Bapak bilang. Begitu ya. Menggunakan dengan dua kaki. Jadi gerakannya seperti ini, perhatikan Bapak. Berlari. Hup. Oke, ya. Nah, tahap yang terakhir yaitu melakukan gerakan pendaratan. Sip, paham ya? Nah, gerakannya seperti ini, perhatikan Bapak ya. Ya, gerakannya seperti ini, lihat Bapak. Jadi kalian ini kita anggap sebagai peti lompat. Kemudian kalian nanti memperagakannya, kemudian kalian melompat. Lompat hasil pendaratan kalian itu di atas peti lompat ini. Ya, setelah itu kemudian kalian mendarat. Begini, lihat Bapak. Ya. Oke. Oke, paham ya? Terus pada saat mendarat, perhatikan Bapak. Paham? Bapak pindahin peti loncatnya dulu ya, supaya enak melakukan pergerakannya seperti itu. Perhatikan Bapak. Ya. Jadi, ini peti loncatnya. Nanti Bapak mulai awalnya dari sana ya. Nanti kalian juga lakukan gerakan yang sama seperti yang Bapak contohkan seperti ini. Oke, lihat Bapak. Ya. Berlari sekencang mungkin. Kemudian oke. Ya. Kemudian mendarat. Oke. Gerakannya kurang lebih seperti itu. Sekali lagi ya, perhatikan Bapak. Berlari sekencang mungkin. Ya. Kemudian pada saat mendarat, ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian loncat kangkang. Loncat kangkang itu adalah jenis loncatan yang dilakukan dengan menggunakan peti lompat, kemudian dengan posisi badan agak condong sedikit ke depan dan membuka kedua kakinya kangkang pada saat melewati peti lompat. Ya, jadi sama tadi ya dengan loncat jongkok tadi, cuma yang membedakan adalah pada saat melayang kedua kakinya kalau untuk loncat jongkok itu rapat gitu ya, seperti kayak mendorongkan kedua kakinya itu ke depan dada. Nah, kalau loncat kangkang itu kakinya dibuka melebar seperti itu. Nah, tahapannya itu sama dengan loncat jongkok tadi. Jadi loncat kangkang itu ada 4 juga. Yang pertama adalah awalan, kemudian tahap tolakan, kemudian tahap melayang, dan yang terakhir adalah tahap pendaratan. Awalan itu dapat dimulai dengan lari secepat mungkin gitu ya, dengan badan condong ke depan, sama tadi ya seperti dengan loncat jongkok seperti itu. Nah, perhitungkan langkahnya untuk menolak dengan kedua kaki pada papan tolakan seperti itu. Nah, kedua tangan itu mengarah ke depan peti tolakan, sama lah ya dasarnya tadi dengan yang Bapak bilang pada saat kalian melakukan gerakan loncat jongkok.
Kemudian pandangan mata diarahkan ke depan. Ya, pandangan mata diarahkan ke depan menuju peti loncat. Seperti itu. Nah, pada saat tolakan juga sama, berdiri dengan kedua kakinya rapat. Begitu ya, rapat di depan peti loncat begitu. Nah, badan lurus dengan kedua tangan itu memegang peti loncat. Sama lah ya dengan yang tadi ya, yang Bapak bilang ya. Kemudian lakukan tolakan dengan kedua kaki pada papan tolak sehingga kedua tungkai itu dibuka. Nah, lakukan teknik dasar ini secara berulang-ulang. Jadi seperti ini, perhatikan Bapak. Ya. Ya. Bedanya kalau tadi kan seperti ini saja. Rapat. Kamu perhatikan daerah kaki ya, daerah kaki. Kalau ini nah, seperti itu. Kemudian tahapan melayang. Tahapan melayang itu ambil awalan di depan dengan beberapa langkah. Kemudian lakukanlah tolakan. Selain itu kemudian kedua tangannya bertumpu di atas papan tolakan. Begitu ya. Lalu dengan tungkai kaki itu mengangkang melewati peti lompat. Seperti ini tadi Bapak bilang. Begitu. Oke, paham ya? Pendaratan. Pendaratan itu adalah berdiri di atas peti loncat, kemudian meloncatlah dan lakukanlah pendaratan dengan menggunakan kaki, kedua kaki, kemudian lututnya mengeper nanti. Nah, kedua tangannya itu lurus ke atas. Lakukan latihan ini secara berulang-ulang. Sama ya dasarnya. Tadi dengan loncat jongkok, cuma yang membedakan tadi Bapak bilang, kalau loncat jongkok, ya itu kedua kakinya rapat pada saat di atas peti loncat. Kalau loncat kangkang, itu kakinya dibuka melebar. Oke, di situ ya letak perbedaannya seperti itu. Ya, gerakannya seperti ini. Perhatikan Bapak. Perhatikan Bapak. Ya, berlari sekencang mungkin. Kemudian pada saat itu peti ini, kemudian kamu mengangkang nanti melewatinya. Gitu. Kalau ini agak tinggi mejanya. Sebaiknya menggunakan yang lebih safe gitu ya. Nah, kalian nanti bisa gunakan temannya dalam melakukan gerakan itu. Tadi yang penting itu ya yang Bapak bilang ya. Yang membedakan adalah pada saat kalian melayang. Kalau loncat jongkok, kedua kakinya rapat. Kalau loncat kangkang, kedua kakinya melebar. Oke? Oke, next gerakan yang kedua ya, lompat kangkang atau loncat kangkang begitu. Jadi medianya sebetulnya sama seperti tadi yang Bapak bilang, peti lompat. Tapi nanti dalam prosesnya kita bisa modifikasi ya. Dengan mungkin nanti kita minta kepada teman kalian untuk sebagai media dalam melompat kangkang tadi, seperti itu, gitu ya. Paham ya? Ini kita contoh. Padil, coba padil. Ini kita anggap padil sebagai ini ya. Jadi padil kamu jongkok seperti ini. Ya, jongkok seperti ini. Jadi yang kamu lakukan nanti adalah melewati si padil ini. Ya. Coba kasih Bapak jarak. Ya. Gini ya. Padil kepalanya ditundukkan padil. Ya. Nanti bisa loncat kangkang. Kita bisa menggunakan media tadi yang Bapak bilang peti lompat, tapi dalam prosesnya kita modifikasi saja. Nih kita minta contoh satu orang teman kita si Padil ya. Jadi gerakannya seperti ini, perhatikan Bapak ya. Kalian nanti melompati si Padil ini, kemudian nanti mendaratnya dengan menggunakan kaki yang ditekuk gitu ya. Contoh, lihat Bapak ya. Oke, paham ya? Sip? Coba Bapak mulai dari Riko. Silakan Riko, ini yang Bapak pengen kalian lihat gerakan yang Riko lakukan. Nanti kemudian kita evaluasi ya, apa yang menjadi kesalahan daripada gerakan Rio dan apa yang menjadi gerakan yang benar dari gerakan-gerakan Rio. Riko ya. Oke Riko, silakan. Oke, berikutnya coba Fadil. Kamu contohin gerakan lompat kangkang ya. Silakan, agak di sini lagi dia. Ya, good. Ya, silakan. Ya, oke. Dari tadi gerakan yang temanmu lakukan, apa yang bisa kamu evaluasi? Saya Pak, Ya, silakan Deno. gerakan Riko tadi Pak, seharusnya tangannya dibuka, bukan lurus Pak, seperti pocong. Oh, oke, sip. Thank you Deno. Yang lain, silakan. Ya, Sarah. Bagian gerakan Fadil. Kenapa gerakan Fadil?
Seharusnya kakinya lebih ditekuk saat mendarat Oke, kenapa harus ditekuk? agar lebih menjaga keseimbangan tubuhnya. Oke, good. Thank you. Tepuk tangan dong buat kita bersama. Benar ya, seperti dikatakan oleh si Sarah tadi ya. Pada saat mendarat, harusnya kedua kakinya itu menekuk. Tujuannya buat apa? Sebagai keseimbangan pada saat kalian mendarat, supaya kalian tidak terjatuh. Baik, terima kasih ya Bapak ucapkan kepada kalian partisipasinya tadi yang sudah mau berdiskusi bersama dengan kita habis. Ya, coba ya yang kalian tadi lihat dari Bapak melakukan pergerakan tersebut, kalian coba contohkan sekarang. Ya, Riko, silakan. Oke, nice Riko. Ya, good. Next, Nopal, silakan Nopal. Ya, good Nopal. Ya, gitu ya kurang lebih ya. Jadi nanti gerakan-gerakannya bisa kalian lakukan contohnya seperti itu. Ya, coba nanti kalian secara bergantian ya. Ini kita bagi dua. Seperti lompatnya kita lakukan lompat. Seperti yang tadi Bapak sebutkan kepada kalian ya. Silakan nanti secara bergantian. Yang sudah nanti ke belakang barisan ya. Silakan. Nopal sama Rehan, coba duluan. Ya. Oke, good. Nice. Oke, next. Ya. Oke. Next. Oke. Ya. Oke, good. Baik, gerakan yang kedua ya. Lompat kangkang. Nanti teman kalian sebagai media untuk melompatnya. Begitu. Nanti Bapak minta si Alfian coba maju sama si Demo. Ya, Demo di depan ya, sama Alfian ya. Kamu nanti dong seperti ini perhatikan Bapak. Temanmu yang nanti di belakang untuk melakukan gerakan melompati kalian. Paham ya? Paham. Yang lain paham? Paham. Oke, silakan. Deno sama Alfian jongkok. Ya, agak merendah sedikit. Agak maju dikit, agak maju dikit, enggak apa-apa. Ya. Alfian agak maju. Ya. Silakan. Oke, next. Oke, next. Oke. Baik, terima kasih Bapak ucapkan kepada kalian semuanya yang sudah mau beraktivitas pada pagi hari ini dalam proses pembelajaran kita. Ya, Bapak berharap apa yang kita lakukan tadi itu menjadi pembelajaran buat kalian semuanya. Ya, kesimpulannya adalah bahwa yang membedakan tadi senam ketangkasan, loncat kangkang sama loncat jong itu adalah benar tadi yang kalian diskusikan bersama itu pada saat melayang ya. Pada saat melayang pada posisi loncat kangkang kedua kakinya ngebuka. Kalau pada saat loncat jongkok itu posisi kedua kakinya rapat. Nah, yang paling harus kalian perhatikan adalah pada saat mendarat. Pastikan pada saat mendarat kedua kaki kalian ditekuk. Sebagai apa? Sebagai keseimbangan tubuh supaya kalian tidak terjatuh pada saat kalian mendaratnya. Begitu ya. Baik, terima kasih ya atensinya. Terima kasih juga sudah mau bergabung dalam proses praktek kita pada pagi hari ini. Begitu, kalian sudah banyak tadi melakukan gerakan-gerakan, begitu ya. Silakan nanti kalian coba-coba di rumah, gitu ya. Teknik dasar yang baik dalam melakukan gerakan-gerakan tersebut. Kurang lebih seperti itu yang bisa Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih atensi kalian semuanya. Nanti ada tugas yang Bapak minta kepada kalian semuanya untuk kalian membuat video gerakan senam ketangkasan yang barusan kita lakukan. Durasinya nanti 2-5 menit. Ya, kalian ya. Kemudian yang kedua nanti untuk tes pengetahuannya nanti akan ada soal yang akan Bapak kirim nanti soalnya. Begitu. Nanti kalian ketik hasil jawaban kalian ke Microsoft Word. Ya, kemudian nanti dikirim ke Bapak melalui email Bapak ya. Kemudian bisa juga melalui grup WhatsApp kita ya. Oke, thank you. Ada pertanyaan? Enggak, Ya, terima kasih atensinya ya. Seperti biasa mengawali pelajaran dengan berdoa dan diakhiri juga dengan berdoa. Oke, semuanya siap gerak berdoa menurut agama dan seperti kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Akhir
Akhirnya, Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya.